Ini adalah toko kicau mania paling kritis di seluruh Indonesia. Nggak ada pakem sekarang. Pakem itu hanya tulisan. Soal juara, selera juri. Tapi untuk burung sekarang, fenomena sekarang itu burung yang nembak, bos. Panjang, panjang, tapi ngetem. Itu yang masuk kebanyakan. Kalau mau pengen juara, volume nomor 1. Kalau bisa nutup lapangan. Itu fakta. Itu menurut saya, tapi kalau menurut kicau lain silahkan. Pokoknya intinya, apapun pendapat saya, itu persepsi saya. Pandangan Om Darno, apakah mendingan juri itu santai atau kayak sekarang meyakinkan? Kalau masalah action harusnya meyakinkan dulu. Meyakinkan dulu ya? Dulu. Soal hasil, soal dia kayak gimana pun itu urusan dia sama yang di atas ya. Blok Timur ngejual burung rapi terus materi bagus akan laku keras di Blok Barat. Tapi burung Blok Barat mungkin sulit nih. Nggak laku karena di timur nggak ada namanya hidup bebas aksi, nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tos dulu kita berkaselek, ketemu lagi bersama gue Aduki dan Om Darno. Om Darno nyetingnya ya Allah, gue sampai susah ini buat tempat duduk. Gimana kabarnya Om Darno? Udah di situ aja nggak apa-apa. Soalnya kameranya udah duduk sini. Tos dulu kita berkaselek. Sehat Om Darno? Alhamdulillah. Ini adalah toko kicau mania paling kritis di seluruh Indonesia. Dan kalau boleh dibilang ya, Om Darno ini selalu berargumen dan mengomentari sesuatu dan selalu didengar. Om Darno hari ini bawa burung apa aja? Kita bawa hijau. Terus? Cuman pokok kita kesini sebenarnya cuman silaturahmi sambil lihat-lihat. Tapi tumben lo bawa burung satu. Biasanya banyak banget. Biasanya kacer murah. Berarti hari ini benar-benar kangen sama gue ya? Iya. Om Darno. Gimana? Lomba burung dari dulu kan banyak banget. Kemarin aja Haji Mahmud juga berkomentar tentang juri. Gue mau nanya dulu deh. Om Darno ngeliat ya juri-juri sekarang itu dengan gaya eksotisnya menurut Om Darno sendiri, pandangan Om Darno. Apakah mendingan juri itu santai atau kayak sekarang meyakinkan? Kalau masalah action harusnya meyakinkan dulu. Meyakinkan dulu. Soal hasil, soal dia kayak gimana pun itu urusan dia sama yang di atas ya. Tapi pertama harus aksi dulu. Aksi itu ya? harus meyakinkan dulu. Dari dia gerakan langkah dia, dari dia cara berputar dia itu tetap harus diperhatikan karena kicau mania sekarang sangat kritis. Di saat kita langkahnya salah, seolah-olah burung itu dikolong. Itu dia. Jadi pertama-tama langkah juri jangan sampai salah. Meskipun dia ngolongin tuh burung, tapi jangan sampai ketahuan sama si pemilik. Oke. Terus Om Darno, menurut Om Darno sendiri, sekarang itu banyakan burung yang seperti dulu atau kan kebanyakan sekarang tuh banyak ada orang bilangnya roll tembak, ternyata tembak semua. Menurut Om Darno sendiri pandangan, sekarang untuk di kelas-kelas sekarang itu banyakan burung yang memang seperti dulu roll tembak, ataukah sekarang banyakan nembak? Kalau untuk burung sebenarnya dari dulu sama aja, namanya hewan sama aja. Iya sih. Tapi kalau orang argumennya itu burung nembak-nembak doang. Tapi untuk juara kita kembalikan ke selera juri. Karena kenapa? Di saat burung kita full durasi, di saat nggak masuk pasti kita nanyanya burung itu pendek-pendek, nggak tuntas. Ya bener juga ya. Karena burung full durasi, otomatis gonta ganti lagu. Otomatis nggak tuntas wajar. Tapi untuk burung sekarang, fenomena sekarang itu burung yang nembak, bos. Panjang, tapi ngetem. Itu yang masuk kebanyakan. Iya juga sih. Emang itu real di lapangan. Berarti itu kalau gitu selera juri berarti ya. Jadi kita bukan dari aman gitu. Nggak ada pakem sekarang. Pakem itu hanya tulisan. Soal juara, selera juri. Terus kalau misalnya mencari bener-bener sesuai pakem kayak irama lagu, masih ada nggak sih IO yang seperti itu? Menurut Om Darno sendiri? Udah nggak ada. Serius? Nggak ada. Karena di mana-mana sama aja. Sekarang kayak per blok aja. Per blok itu otomatis aturannya si juri harus lihat di blok sendiri kan. Tapi di saat ada blok lain nembak, nih juri pasti nengok yang burung yang itu, yang nembak panjang. Berarti volume itu mempengaruhi. Ya. Sekarang kalau mau pengen juara, volume nomor 1. Kalau bisa nutup lapangan, itu fakta. Oke, gue kalau mau nyari burung kayak gini nih. Tapi kalau di cuaca hijau nih,
Om Darno kan sekarang main cak ijo. Di Ya. konten gue itu, aduh, menurut gue ini burung ini paling bagus nih di Ya. kelas ini ya kan. Tapi belum tentu masuk juga. Dilalahnya burung itu masuk nih Om Darno. Cuma kan penonton blok barat sama blok timur kan beda nih. Blok barat kan bodoh amat, belum mau naik turun, mau gembung. Yang penting materinya sebanyak-banyaknya. Nah, penontonnya blok timur nih, masa burung kayak gitu bisa juara? Wah, Iya. ini bingung Om Darno, menurut Om Darno sendiri ya kan. Ya. Untuk di kelas sisa hijau ya kan. Ya kembali ke selera juri aja. Karena kalau di Pakem, kalau di blok timur burung harus full ngentrok. Ya itu. Kalau nggak ngentrok nggak bakal dinilai. Kalau blok barat, Kalau blok barat yang penting bunyi. Dia mau nyisir mau apa. Nyatanya nah itu dia makanya kadang-kadang yang nonton ini nggak tahu kondisi di blok kita ya Om Darno. Itu ya dia. itu. Tapi menurut Om Darno, kesempurnaan itu adanya di materi ataukah adanya di gaya? Soalnya kan balik lagi nih Om Darno. Kalau di timur kan mungkin ya full materi ditunjang dengan gaya juga gitu kan. Kalau di blok barat ya kan mungkin yang mengeluarkan seperti itu jarang banget gitu loh. Kalau saya sebenarnya lomba burung mending kayak dulu lagi. Namanya hijau itu kalau nyisir ya itu minus. Sampai nyisir ekor ya udah out. Itu namanya kita lomba. Lomba itu berarti kontes. Kontes itu berarti kontestan. Kita nyari yang terbaik di antara yang baik gitu loh. Jadi cari yang sempurna dong. Ya irama lagu, yang tembakan, yang nyisir jangan ada. Sebenarnya kelas bebas aksi kan ada sekarang di sini doang. Iya sih di kita doang. Iya. Itu. Berarti tetap Om Darno lebih mendukung yang Ya tetap. lebih rapih gitu. Iya namanya kontes. Kecuali lawan-lawan lomba lah itu terserah. Kalau saya Kalau kelas latber oke lah ya. Kalau kelas event nggak bisa. Nggak bisa. Harus tetap kelas itu kelas apa? Kelas harus yang rapi lah. Rapi, intinya, kayak Jawa Timuran gitu ya. Iya. Dan kita juga ada greget gimana caranya nyeting. Nah biar dulu tampil itu, kayak gitu, ya. itu asiknya. Dulu kita nyeting hijau itu kadang pakai air sirih, air garam. Serius? Iya. Biar Oh, gua denger air itu tuh apa namanya? Iya. Yang agak kecut-kecut gitu. iya air sirih, air teh, rendeman air teh. Biar si hijau ini nggak nyisir di gantangan gitu. Air asam. Pokoknya apa aja kita lakuin. Asam pakai gula ya kan. Aduh. Sekarang apa aja yang penting bunyi. Jadi bener dari komentar-komentar katanya kayaknya gak ada seninya kalau main hijau Nggak kayak ada gitu. seninya, nggak ada seninya. Yang main hijau, main gantang, bunyi juara. Dan Nggak kalau ada kekuasaan. terjadi seperti itu berarti agak dirugikan untuk IOIO blok barat karena apa? Blok timur ngejual burung rapi terus materi bagus akan laku keras di blok barat. Tapi burung blok barat mungkin Nggak laku. sulit nih. Nggak laku, karena di timur nggak ada namanya hijau bebas aksi, nggak ada. Iya sih. Jawa Tengah, Jawa Timur nggak ada. Nah buat IOIO dengerin dah kalau buat event Nah. ya coba 1-2 kelas dicoba dulu ya kan. Kita kalau misalnya memukul rata seperti itu kita agak sulit ya Ya kan. tadi lah, kalau memang alat ber oke silahkan, tapi namanya event apa alat pres lah, hilangin lah itu kelas kayak gituan. Oke. Tapi kalau dulu sih gua ngedenger kayak gini Om Darno. Atau kalau kita nyari kerapihan semuanya didiskualifikasi, yang juara yang ngukluk dong. Ya nggak masalah. Karena itu udah ketentuan Itu ya. udah ketentuan, berarti kan itu hokinya yang ngukluk. Ya juga sih. Kan ada tuh yang hyper tapi nggak ada materi kan. Nggak masalah, biarin. Itu menurut saya, tapi kalau menurut kicau lain ya silahkan. Pokoknya intinya apapun pendapat saya itu persepsi saya. Iya. Yang nggak setuju silahkan, setuju ya silahkan. Oke. Kayak kacer aja, banyak orang nggak setuju kacer kosong. Emang kosong kenyataannya. Sekarang di hijau lebih mengutamakan di kualitas gitu ya. Ya harusnya Tapi kualitas lah, kembali kualitas. hijau ya. Hijau itu notabene-nya kalau di Latber tuh nomor 1 sekarang di wilayah barat. Emang karena semua pemain nggak ada yang yakin hijaunya juara. Gambling, Bener gambling. Makanya hijau selalu rame karena nggak ada satupun pemain yang bener-bener mau naik hijau sekarang saya. Oh mau naik. Ini bukannya itu konin. Apa? Konin. Kelar kan enggak? Belum konin tuh baru naik. Oh, bener aja udah. Baru naik. Udah. Kan baru Arthur tuh peleci, lama peleci. Siap. Oke, Om Darno. Berarti kan zaman dulu harga hijau itu bahan kan murah banget. Sekarang udah lumayan tinggi juga. Iya. Berarti kalau seperti itu Om Darno, burung bos siapapun gak bakal takut kalau misalnya Nggak ada yang takut.
Nggak pernah ada takut. Pemain hijau itu nggak ada yang takut lawan siapapun. Karena kita nggak tahu hijau itu bunyinya apa enggak. Apalagi kalau cuaca kayak gini nih. Itu. Ini cuacanya agak habis hujan tiba-tiba ada panas gini nih. Iya. Ya. Aduh. Kacor murah kita bisa prediksi. Dari harga pun bisa. Tapi hijau dari duit pun nggak bisa. Oh gitu ya. Dan nggak ada kan harga hijau yang fantastis. Ada sih beberapa. Ya beberapa ekor Iya, wajar. wajar. Itu pun kita pengen tahu setelah laku. Seperti apa hasilnya gitu ya? Afternya. Jangan cuman ngupload di saat lakunya dong. Tapi setelah laku itu jalan nggak di orangnya, pembelinya. Iya juga ya. Saya pun nggak pernah silo dengan harga burung murah ratusan juta, ratusan juta. Tapi tolong after pembelian ditunjukin burung itu jalan nggak di orangnya. Oh, tapi Om Darno, kita kembali lagi ke masalah ijo yang memang ini punya kualitas ya. Ya. Berarti secara tidak langsung mau bos besar tukang odeng apapun ketika main G24 ya, mereka nggak bakal bisa ngodeng pun percuma dong bawa burung diri dong. Iya, percuma. Ya, kalaupun udah mungkin iya karena duitnya banyak mungkin buat ngamanin mata si juri doang. Tapi di saat burung nggak jalan masa dia mau maksain kan nggak itu mungkin. bunuh diri berarti Iya, kan? Iya. Berarti secara tidak langsung burung yang tidak bisa diodeng adalah ijo dong. Iya, sebenarnya burung hijau yang bisa diodeng. Wow. Meskipun ada tapi bener nggak bisa diodeng hijau. Karena nyata kerjanya ntar digantangkan bukan di bawah. Oke, juri juga bakal riskan ya. Waduh, Iya. cuma susah ya. Iya. Oke. Jadi buat kalian yang nanya, lomba burung yang paling fair play, Hijau. yang paling nggak bisa diodeng apa Om Darno? Ya cak hijau. Makanya Om Darno pindah. Ya cak hijau. Enggak, emang saya pertama main cak hijau. Oh iya sih. Saya kecumannya aku cak hijau. Dulu namanya kan Ius ya. Bejo. Bejo. Bejo dulu. Hijau bejo. Oh. Hijau saya namanya bejo. Waktu pas ketemu 2015. Waktu ketemu AA tuh 2017-an. Itu udah main lakbet hijau itu udah Ya, komplit itu mah. udah komplit. Udah komplit. Kalau saya Ah. pertama main hijau. Oke, luar biasa Om Darno hari ini. Kita ngobrol ijo intinya. Kalau kalian nggak percaya sama jurinya, mainlah cucak ijo. Iya, Pasti. itu. Percayakan sama burungnya Ya. Anda. Oke, Om Darno, mudah-mudahan hari ini burungnya kerja dah. Siap. Makasih kita ngobrol-ngobrolnya.